Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatan wassalamun ala rasulillah amma ba'du. Berjumpa lagi dengan saya Tony Markada pada sesi video kali ini yaitu edukasi hukum ya. Sebelumnya saya ingin menyapa sahabat Aspek TV semua ya. Apa kabar? Mudah-mudahan Anda semua saat ini dalam keadaan sehat walafiat ya dan dalam keadaan mudah-mudahan Anda semua dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan bagi Anda yang saat ini sedang menjalankan ibadah bulan puasa ya, Ramadan, saya doakan mudah-mudahan Anda semua tetap semangat, tetap kuat ya menjalani ibadah puasa ini dan mudah-mudahan mendapatkan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, pada video edukasi hukum kali ini saya ingin menyampaikan materi mengenai bisakah orang yang tidak membayar hutang itu dipidana. Nah, mungkin ada saja kan orang yang memiliki hutang banyak, kemudian tidak mampu membayar. Apakah orang tersebut bisa dipidana, dipenjara, di rutan atau di lapas gitu? Apakah hal tersebut bisa dilakukan? Nah, untuk menjawab pertanyaan itu, simak terus video ini sampai akhir ya. Namun jangan lupa saya ingatkan, bagi Anda yang baru pertama kali menonton video ini, dan bagi Anda yang belum mensubscribe ASP TV channel ini ya, saya persilahkan untuk mengklik tombol subscribe terlebih dahulu dan jangan lupa untuk membunyikan loncengnya supaya bisa mendapatkan notifikasi terkait video-video hukum ya yang ASP TV channel update setiap harinya untuk menambah wawasan kita bersama. Baiklah sahabat SPTV dimanapun Anda berada, contoh dari judul dalam video kita kali ini, yaitu misalkan X atau misalkan Allah ya meminjam uang kepada A meminjam uang kepada B sebesar 200 juta. Kemudian mereka membuat sebuah perjanjian ya, perjanjian hutang piutang gitu. Di dalam perjanjian tersebut ada pasal yang berisikan bahwa jika A tidak bisa membayar hutang, maka A tersebut akan dipenjarakan dalam arti dilaporkan ke pihak yang berwajib, ya, yaitu kepolisian. Pertanyaan yang pertama, apakah A bisa dilaporkan kepada pihak yang berwajib? Kalau bisa, diduga melakukan tindak pidana apa? Nah, pertanyaan yang kedua, jika dalam penagihan B bermaksud menakut-nakuti dengan cara membawa oknum penegak hukum, dalam hal ini kepolisian misalnya, agar si A itu membayar hutang, apakah B ini dan oknum penegak hukum ini itu bisa dilaporkan? Nah, mengenai apakah boleh seseorang melaporkan orang lain ke pihak yang berwajib atau kepolisian, ya karena tidak membayar hutang, pada dasarnya itu tidak ada ketentuan yang melarang hal tersebut, artinya boleh-boleh saja sih orang yang ingin melaporkan, wah si A misalnya dia punya hutang nggak bayar-bayar, lapor ke kepolisian. Nggak ada pelarangan, boleh-boleh saja. Nah, membuat laporan atau pengaduan ke polisi adalah hak semua orang ya, dan belum tentu perkara tersebut dapat naik ke proses pengadilan. Ya, akan tetapi perlu diingat bahwa dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia telah mengatur bahwa tidak seorang pun atas putusan pengadilan boleh dipidana penjara atau kurungan berdasarkan atas alasan ketidakmampuan untuk memenuhi suatu kewajiban dalam perjanjian utang piutang. Di pasal harus diingat bahwa ada ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 39 ya tahun 1999 tentang hak asasi manusia bahwa tidak seorang pun, sekali lagi tidak seorang pun atas putusan pengadilan itu boleh dipidana penjara atau kurungan berdasarkan atas alasan karena ketidakmampuan untuk memenuhi suatu kewajiban dalam perjanjian hutang piutang, artinya tidak mampu membayar gitu ya. Ini berarti walaupun ada laporan tersebut ya, yang tadi ada yang melaporkan, nah pengadilan tidak boleh memidanakan seseorang karena ketidakmampuannya membayar hutang. Artinya orang yang tidak mampu membayar hutang tersebut tidak boleh dihukumi penjara di pengadilan ya, atau dihukumi sanksi kurungan gitu, tidak boleh. Karena ada dalam aturan di dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tadi yang tadi telah saya sampaikan. Nah, kemudian
disinilah peran penting, disinilah peran dan integritas penegak hukum, yaitu kepolisian, jaksa, hakim, dan advokat, ya, sangat diharapkan untuk tidak merusak sistem peradilan yang ada atau dengan memidanakan suatu perbuatan hukum perdata, ya. Perjanjian hutang piutang itu pertama-tama perlu saya jelaskan bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan hukum perdata, ya, yang diatur dalam pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, ya. Terjemahan Profesor Subekti yang didefinisikan sebagai berikut, yaitu suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih. Itu adalah suatu perjanjian, ya. Secara khusus mengenai perjanjian hutang piutang sebagai perbuatan pinjam meminjam diatur dalam pasal 1754 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Sesuai dengan ketentuan pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, ada 4 syarat kumulatif yang diperlukan agar suatu perjanjian dapat dikatakan sah secara hukum. Hal ini sudah saya jelaskan pada video-video yang lalu, ya. Bisa Anda scroll ke bawah atau cari saja ada di video channel ini, ya. Bisa Anda cari mengenai syarat sah suatu perjanjian itu bisa dikatakan sah secara hukum. Mengenai apakah boleh seseorang melaporkan orang lain ke pihak yang berwajib karena tidak membayar hutang, sekali lagi saya sampaikan, tidak ada ketentuan yang melarang hal tersebut, boleh saja. Akan tetapi, perlu diingat bahwa dalam pasal 19 ayat 2 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia, ya, telah mengatur bahwa tidak seorang pun atas putusan pengadilan boleh dipidana penjara atau kurungan berdasarkan atas alasan ketidakmampuan untuk memenuhi suatu kewajiban dalam perjanjian hutang piutang. Jelas, ya, di dalam pasal 19 tersebut, ya, ayat 2, bahwa tidak ada seorang pun itu bisa dipidana atau kurungan berdasarkan karena alasan dia tidak mampu untuk membayar hutangnya. Ini berarti walaupun ada laporan tersebut, ya, ada laporan kepolisian, ya, pengadilan tidak boleh memidanakan seseorang karena ketidakmampuannya membayar hutang. Dalam praktiknya, itu seringkali mendengar dan mendapati permasalahan mengenai utang piutang yang tidak dapat diselesaikan secara musyawarah, justru malah dilaporkan ke pihak kepolisian dengan dasar pasal 372, ya, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang penggelapan, dan pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang penipuan. Ini enggak 1-2, ya, banyak. Seringkali ada orang yang tidak bisa menyelesaikan masalahnya secara musyawarah, lantas kemudian dilaporkan ke kepolisian dengan menggunakan pasal 372 KUHP, yaitu tentang penggelapan, dan pasal 378 KUH Pidana tentang penipuan. Padahal substansi dari tindak pidana tersebut itu, ya, tindak pidana penggelapan dan tindak pidana penipuan itu jelas berbeda dari suatu perjanjian yang merupakan perbuatan hukum perdata. Untuk dapat diproses secara pidana harus ada perbuatan actus reus dan niat jahat atau mens rea dalam terpenuhinya unsur-unsur pasal pidana tersebut. Artinya ketika seorang itu menggunakan pasal 372 tentang penggelapan atau pasal 378 tentang penipuan harus memiliki unsur itu tadi, ada perbuatan dan adanya niat jahat, ya. Itu untuk melengkapi unsur-unsur, ya, yang bisa digunakan untuk bisa menggunakan pasal 372 ataupun 378. Oleh karena itu, menurut hemat saya, laporan atau pengaduan ke polisi itu adalah hak semua orang dan belum tentu juga perkara tersebut dapat naik ke proses peradilan, ya. Disinilah peran penting dan integritas dari seorang penegak hukum, yaitu polisi, kejaksaan, hakim, dan advokat itu sangat diharapkan untuk tidak merusak sistem peradilan yang ada atau dengan memidanakan suatu perbuatan hukum perdata, ya. Perbuatan menakut-nakuti debitur yang tidak membayar hutang. Nah, ini pertanyaan yang kedua. Ketika orang tersebut misalnya menagih hutang dengan cara menakut-nakuti, bahkan mungkin ada yang mengancam juga, ya. Ketika perbuatan si B, dalam hal ini orang yang tadi saya berikan contoh, ya, membawa-bawa polisi dalam melakukan penagihan hutang, ya, perlu diketahui terlebih dahulu
Apakah yang dimaksud dengan maksudnya adalah menjadikan polisi sebagai penagih hutang? Nah, perlu diketahui dalam menjelaskan tugasnya, kepolisian harus tunduk pada aturan disiplin anggota kepolisian sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. Peraturan Disiplin Kepolisian dalam pasal 5 Peraturan Disiplin Kepolisian disebutkan bahwa dalam rangka memelihara kehidupan bernegara dan bermasyarakat, anggota kepolisian negara Republik Indonesia dilarang: pertama, melakukan hal-hal yang dapat menurunkan kehormatan dan martabat negara, pemerintah atau kepolisian negara Republik Indonesia. Yang kedua, melakukan kegiatan politik praktis. Yang ketiga, mengikuti aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa. Yang keempat, bekerja sama dengan orang lain di dalam atau di luar lingkungan kerja dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan kepentingan negara. Yang kelima, bertindak selaku perantara bagi pengusaha atau golongan untuk mendapatkan pekerjaan atau pesanan dari kantor atau instansi kepolisian negara Republik Indonesia demi kepentingan pribadi. Selanjutnya, memiliki saham atau modal dalam perusahaan yang kegiatan usahanya berada dalam ruang lingkup kekuasaannya. Selanjutnya, bertindak sebagai pelindung di tempat perjudian, prostitusi, dan tempat hiburan. Itu hal-hal yang dilarang ya hal-hal yang dilarang ya kepolisian itu dilakukan. Itu hal yang dilarangkan bagi kepolisian. Selanjutnya yaitu adalah menjadi penagih piutang atau menjadi pelindung orang yang punya hutang. Itu polisi tidak boleh melakukan hal tersebut ya. Itu tercantum di dalam pasal 5 Peraturan Disiplin Kepolisian ya, bisa Anda cek di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang peraturan disiplin anggota kepolisian negara Republik Indonesia. Selanjutnya menjadi perantara atau maklar perkara, dan yang terakhir menelantarkan keluarga. Tentu hal tersebut juga dilarang ya. Nah, itulah mengenai pemaparan mengenai hal-hal yang tidak boleh dilakukan oleh seorang kepolisian. Jadi ketika ada orang yang punya hutang, lantas ada orang yang menagih hutang, kemudian meminta bantuan kepada polisi untuk menjadi orang yang menagih hutang. Jelas hal tersebut dilarang, tidak boleh. Nah, terhadap masyarakat yang dirugikan atas tindakan anggota kepolisian, ya, dapat mengambil upaya hukum. Bagi Anda yang merasa dirugikan oleh tindakan-tindakan polisi yang melanggar, ya, itu bisa Anda laporkan kepada Divisi Profesi dan Pengamanan atau Div Propam Polri, ya. Nah, sekali lagi, itulah yang bisa saya sampaikan, ya. Jadi ketika Anda menemukan ada oknum polisi yang misalkan memberikan pelayanan yang tidak baik ya, atau merasa dirugikan ya, Anda merasa dirugikan oleh tindakan polisi, oknum polisi, maka Anda bisa laporkan polisi tersebut kepada Divisi Profesi dan Pengamanan atau Divisi Propam Polri ya. Barangkali itu saja pemaparan mengenai bisakah orang yang mempunyai hutang itu dipidana ya. Tadi telah saya jawab ya. Jawabannya adalah tidak ya. Nah, itu saja pemaparan mengenai edukasi hukum kali ini. Bagi Anda yang sudah menonton sampai akhir, saya ucapkan terima kasih banyak. Jangan lupa untuk mengklik tombol subscribe dan bunyikan loncengnya supaya mendapatkan notifikasi ya terkait video-video ASP TV channel update setiap harinya. Sekali lagi saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.